Oke Kak, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mau menjelaskan pembahasan soal ataupun apa, kita akan memperkenalkan dulu nih ya tentang seputar SKD ini ya. Eh, Biar kalian supaya tenang lah kayak gitu ya. Udah mendekati apa namanya itu hari pelaksanaan kegiatan seleksi kompetensi dasar. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami perubahan ya. Mungkin perubahan passing grade sih kayaknya nggak begitu ini ya. Paling yang berubah itu di TKP. Kita lihat dulu nih ya. Ini adalah tujuan dari seleksi kompetensi dasar. Kenapa kok harus ada SKD? Karena yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 bahwa fungsi ASN itu ada tiga sebagai pelayanan publik. Yang kedua adalah pelaksana kebijakan. Yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelayanan publik tentu kaitannya dengan tes kepribadian. Kemudian kalau sebagai pelaksana kebijakan, tentunya eh, apa namanya itu sesuai nih dengan soal SKD ya, wawasan kebangsaan. Eh, sorry, TWK wawasan kebangsaan. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa juga sama ya, bagiannya ke wawasan kebangsaan sama intelijensi umum, seperti itu. Nah, untuk jumlah soalnya itu sebanyak 110 soal dengan 100 menit. Ini sangat tidak memungkinkan apabila kita mengerjakannya itu tanpa strategi. Maka saya pengen apa ya namanya ya? eh, Memberikan tips dan trik terkait dengan strategi yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, untuk TWK ada 30 soal dengan poinnya 65 poin. TIU juga sama 35 soal 80 poin. Ke TKP kepribadian itu 45 soal dengan 166 poin. 166 atau 167 ya? Kayaknya sih masih berada di 167 ya kalau tidak salah ya. Apa 166? Coba. Kalau 166 Kak oh, untuk 166 CPNS. ya. Kalau Oke. kedinasan 156 kalau nggak salah. Oh, kayaknya oh udah turun ya yang di kedinasan ya? Ya, Kak, ada perbedaan. Satunya 156, satunya 166 gitu. Oke oke. Oke. Nah, eh karena kalau secara rasional ini tidak memungkinkan 110 soal dengan 100 menit tidak masuk akal seperti itu. Tapi kita punya strategi Kenapa? nih. Cuman sebelum saya menyampaikan strateginya, saya pengen melihat nih, ada sebuah kasus yang seperti ini. Kira-kira antara siswa A atau calon ya, calon A dan calon B dengan skor yang sama, kira-kira siapa yang masuk duluan? Coba, ayo. Siapa yang akan masuk duluan? Oke, Febria Sumut udah jawab B. Oke. Ya, betul. Jadi kalau misalnya nilainya masih sama, maka yang dilihat adalah nilai dari TKP. TKP-nya yang paling besar adalah si B, seperti itu. Kalau misalnya masih sama juga, maka yang dinilai adalah dari TIU. Begitupun seterusnya. Nah, ini yang paling terlihat nih ya. Kalau misalnya masih sama juga, ini bisa nilai dari nilai rapot atau IPK. Seperti itu, IPK-nya.
Lalu yang paling parah, kalau misalnya masih sama juga, maka bisa dilihat dari umurnya, usia yang paling tertua, seperti itu. Nah, ini ada nih di dalam peraturan Badan Kepegawaian Nasional, seperti itu, ya. Badan Kepegawaian Negara. Nah, kemudian bagaimana strategi mengerjakan soal SKD? Ada yang udah sering apa ya namanya ya? Sering coba? Silakan coba. Saya mau sharing-sharing dulu nih. Bagaimana strateginya coba? Kalian ngerjain apa dulu? Coba saya mau lihat dan saya mau dengarkan dulu. Yang mana yang harus kalian kerjakan dulu? TKP, Dari TKP, TKP. TKP dengan waktu. Setahu saya kemarin dari pokoknya dia itu dari nomor 66 sampai 100 kalau nggak salah. Oke. Kenapa milih TKP? Ya karena kan awal-awal masih fokus. Oke. Bukan awal. Oke. Ada lagi? Oh, ada yang jawab TWK dulu. Nggak apa-apa. Ya, Ini strategi kita nih. Strategi kita kadang beda-beda ya. Tergantung dengan kondisi kaliannya sendiri ya. Kalian tuh lebih enaknya tuh yang mana dulu nih. Seperti itu. Nah, TWK, TKP, TIU. Oke, Widya. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, jawabannya adalah, bukan jawabannya adalah ya. Tapi ini tergantung dari masing-masing individu masing-masing ya. Tapi kalau saya berkaca dengan berkaca dengan aturan yang ada di BKN, maka yang harus saya kerjakan terlebih dahulu adalah si eh, TKP. Kenapa TKP? Dalam peraturannya udah jelas. Kalau seandainya nilainya sama, maka yang akan dilihat adalah nilai TKP-nya terlebih dahulu. Maka kita harus mengerjakan soal TKP dulu dengan waktu 45 menit, 45 soal. Kayak gitu. Nah, harapannya apa? Dari 45 menit ini, katakanlah ya, 45 menit kita dapat nilai 4 semua. 45 menit dikali 4, 45 soal dikali 4 sekitar 180. Nah, ini secara matematikanya ya, secara teorinya ya. Nah, lumayan lah ya, 180. Oke, lalu yang kedua, karena setelah itu dilihat dari nilai TIU-nya, maka kita bisa juga, kalau saya ya, waktu saya mengerjakan soalnya itu adalah saya TKP dulu, baru TWK dan TIU, kalau saya. Nah, seperti itu. Cuman saya menyarankan ke kalian adalah TIU itu hanya mengerjakan sebanyak 25 menit saja. Dengan soalnya adalah 25 soal seperti itu ya. Nah, sehingga sisa waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Jadi TIU itu 25 soal aja yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Sangat sangat optimis kalau TIU dengan 25 menit 25 soal. Kenapa? Logikanya gini teman-teman. Ya, di soal TIU itu ada yang namanya soal figural. Soal figural itu tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Ya, itu ada sebanyak 10 sampai 12 soal. Seperti itu. Nah, jadi harapannya soal figural itu tidak menghabiskan waktu yang begitu lama. Nah, itu dan dapat poin semua. Nah, kemudian TWK kalian mengerjakan soalnya hanya 20 menit, yaitu dengan rinciannya adalah 20 soal seperti itu. Ya. Sehingga katakanlah yang kalian anggap gampang lah ya. 20 soal ini sehingga dapat nilai 100 poin. Nah, di total nilainya itu adalah 405. Nah, karena sisa waktu 10 menit lagi, nah
5 menit pertama kalian gunakan untuk menjawab semua soal TIU. Jadi nggak usah dihitung lagi, tapi langsung kalian jawab dengan ya bisa ngucapin bismillah atau apa, berdoa kayak gitu. Feeling lah, kita main feeling. Di 5 menit pertama, 10 soal TIU kita jawab. Ya, karena kan tidak ada pengurangan poin. Kemudian 5 menit kedua kalian jawab soal TWK dengan cara ya feeling lagi kayak gitu. Ini 10 soal ini yang menurut kalian tuh sudah apa ya namanya ya, sudah susah banget lah seperti itu. Nah, harapannya TIU itu dengan 10 soal betul 4. Berarti dikali 5. Nah, 20. Sedangkan TWK dari 10 soal betulnya 5 sehingga dapat poin 45. Ya udah, lumayan kalian mendapatkan nilai 450. Nah, nah ini dia. Eh, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu sangat mematikan ya. Saya pernah coba di tahun apa ya 2019, alhamdulillah nilai saya 400 seperti itu. Nilai 400 itu ketar-ketir ya di tahun 2019. Karena apa? Ternyata target rata-rata di tahun 2019 ini minimal itu 380. Nah, ya. Kemudian pada saat COVID. Nah, pada saat COVID naik itu jumlahnya 400 poin. Nah, naik lagi nih 20 poin seperti itu atau 10 poin. Nah, ini bukan tidak mungkin di tahun 2023 rata-rata itu di antara sekitar 430 ya sampai dengan 450. Iya, betul ya. Setiap tahun semakin meningkat persaingannya seperti itu ya. Maka ini udah saya rasakan nih di tahun 2019 seperti itu. Bukan semakin berkurang ya, tapi semakin meningkat. Tapi ada saja nilai yang di atas 450 seperti itu. Nah, misalnya nih teman-teman, nih ya, misalnya nih, eh ini kan target target normalnya kita. Kira-kira memungkinkan nggak kalau TWK 105 poin? Coba, saya mau tanya dulu. Target kalian TWK memungkinkan nggak 105 poin? Coba, saya mau nanya dulu deh. TWK 105 poin. Susah apa gampang? Coba targetnya. Susah, susah, susah gampang, Bang. Susah-susah gampang. Oke, Susah. Gampang-gampang susah. gampang-gampang susah. Paling saya sih range-nya tuh di sekitar 85 lah ya. Ini 85. Misalnya ya, oke lah. 105 itu paling make sense sih kalau menurut saya ya. Karena ini standar saya karena waktu saya mengerjakan di tahun 2019 tuh alhamdulillah sih nilai saya TWK-nya itu 110 kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu ya. Makanya standar saya sama standar kalian mungkin berbeda ya seperti itu. Nah, ini target orang-orang normalnya. TIU 155 dari 175 poin seperti itu. Apabila saya mengatakan apabila TWK-nya yang turun 85 turun minus 20 misalnya yang turun. Nah, berarti yang harus kalian gecar kalau misalnya dia turun nih, ini saya kasih tanda merah minus 20, berarti kalian harus membangkitkan TKP menjadi 200 poin. Ini sangat lumayan nih. Apa ya namanya ya? Sangat berat banget nih TKP 200 poin seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya TIU kalian turun 20 poin, nah berarti siap-siap kalian menaikkan yang namanya TWK 5 poin menjadi 110 dan TIU menjadi 195 poin. Seperti itu. Ini juga masih berapa nih? Kalau misalnya coba yang A, yang ini nih.
Yang pertama dulu, 85 tambah 155 tambah 200 sudah berapa tuh? Katakanlah tuh. 85 tambah 155 tambah 200 sudah 440. Begitupun sama, ini kayaknya 440 juga. Seperti itu. Nah, kalau TKP kalian turun 20 poin, nah berarti kalian siap-siap nih ngebangkitin eh, semangat belajarnya di TWK. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau TIU, kalau untuk ditingkatin menjadi 160 sangat berat juga. Ini sangat berat TIU. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih kalau matematika ya. Kalau matematika tidak ada yang tidak mungkin. Nah, eh ini apa namanya tuh skor yang sering banget muncul di dalam di tahun 2023 lalu ya, di tahun 2023 lalu. Rata-rata itu TWK-nya itu di antara 85 sampai 95. 95 ditambah kemudian TIU-nya rata-rata itu di antara 130 sampai dengan 140. Katakanlah kita ambil 140. Dan TKP-nya biasanya tuh di 180 sampai 190, mentok-mentok di 190. Ya udah, berarti nilai rata-rata skor di tahun 2023 itu sebenarnya adalah di angka 415 poin. Kayak gitu. Apakah lolos? Kalau untuk tahap SKD, saya nggak tahu ya. Kenapa? Karena setiap instansi berbeda-beda persaingannya. Ya, kebetulan saya masuknya ke Kementerian Agama seperti itu. Jadi ya lumayan ya berat sih berat, tapi ya lumayan lah ya seperti itu. Nah, oke. Oke, habis ini ntar kita bahas soal, tenang aja. Seperti itu. Nah, ini tentang akademik. Jadi ya seperti itulah ya. Kita coba kalian mengerjakan satu soal itu harus bisa mendapatkan target 45 detik lah seperti itu. Ya. 45 detik. Nah, kita masuk ke soalnya. Nah, silakan coba dijawab, guys. Ini saya ini aja deh. Oke, mungkin beberapa soal ini masih soal gampang nih ya. Kalau di dalam soal apa namanya tuh orang-orang pendidikan tuh ini disebutnya adalah C1, C2 lah, pemahaman. Silakan dijawab di kolom meeting chat. Nah, ini nih yang mau bahas soal. Coba dijawab. B, Bang. Hah? B, B, E. Oh, ada yang jawab B sama ada yang jawab E nih. Yang mana nih yang benar? Oke, saya mau kasih. Oke. Dia di sini dikatakan bahwa adanya situs ilegal. Oke ya, ini situs ilegal nih. Seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya itu adalah dia berbicara tentang ditonton secara gratis nih. Nah, situs ilegalnya ini ditonton secara gratis. Udah jelas banget nih, tanpa mengeluarkan kocek. Kocek itu adalah uang ya. Nah, ini bertentangan dengan sila keberapa? Jelas, jelas banget ya. Karena di sini ngomonginnya adalah situs ilegal, ya. Situs ilegal ini kaitannya dengan misalnya Telegram tuh. Kalau kalian nonton nonton film di Telegram tanpa membayar, nah seperti itu. Nah, ini termasuk pelanggaran sila. Jawabannya adalah yang E, sila kelima. Kenapa? Karena di dalam sila kelima dikatakan bahwa kita harus menghargai dan menghormati hasil karya orang lain. Jadi kalau kalian menonton film
tanpa mengeluarkan kocek, tanpa mengeluarkan uang, sehingga yang dirugikan itu adalah banyak orang. Siapa saja? Sutradaranya, produsernya, artisnya, kru-krunya. Nah, jadi sila kelima ini kaitannya yang dirugikan adalah orang banyak. Kalau sila kedua, itu yang dirugikan adalah individu. Contoh, kalau misalnya, ya betul, hubungannya dengan manusia. Nah, sila kelima hubungannya dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi lebih luas, lebih kompleks lagi kayak gitu. Nah, misalnya nih, saya membuat stiker WA tentang kalian. Berarti saya melanggar sila keberapa? Ayo. Saya membuat stiker WA. Sila kedua, karena apa? Yang dirugikan hanya satu orang, yaitu kalian. Nah, di dalam sila kedua dikatakan bahwa kita tidak boleh merendahkan harkat dan martabat orang lain. Nah, ini nih, saya di kelas kebetulan lagi belajar tentang hak dan kewajiban di kelas 10 maupun di kelas 11 tentang hak dan kewajiban. Eh, saya mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, catcalling itu termasuk merendahkan orang lain atau em, main hakim apa ya namanya ya? Iya, merendahkan orang lain atau main hakim sendiri? Menurut kalian, Merendahkan orang lain. merendahkan. Alasannya? Ayo, merendahkan orang lain. Oke, ada yang jawab merendahkan. Catcalling itu termasuk pelanggaran sila kedua yang bentukannya itu apa ya? Main hakim sendiri atau merendahkan harkat dan martabat orang lain. Oke. Oke ya, berarti betul ya. Catcalling itu termasuknya merendahkan seperti itu, ya. Kemudian contohnya lagi, saya kayaknya masih masih banyak nih tentang soal-soal ini. Saya mau tanya lagi sama kalian. Seandainya nih saya kaitkan dengan ini pakai PDF sih ya, jadi agak sedikit susah teman-teman. Sininya, bentar-bentar. Saya ngomong aja kali lah ya, atau disebut di sini nih. Misalnya nih, berikut ini yang termasuk eh, pengamalan Pancasila sesuai dengan nilai sila keempat dan berkaitan dengan aspek misalnya eh, nilai etos kerja. eh, ini aja nilai peduli, sorry, nilai sikap, yaitu nih A misalnya yoga menolong korban tabrak lari. Kemudian yang kedua adalah yoga bekerja hingga larut malam. Sorry, ini sila eh, ya hingga larut malam. Oke, adalah yoga misalnya lagi adalah memutuskan sesuatu dengan cara mufakat. Kemudian D, yoga tidak melakukan flexing. Kemudian yang E adalah yoga
tidak menyontek saat mengerjakan SKD. Apa jawabannya? Coba. Kalau dikaitkan, kenapa C? Kenapa C? Ayo. Karena di dalam soalnya sudah jelas dikatakan bahwa sila keempat, kemudian aspeknya nilai sikap. Nilai sikap di dalam integritas itu ada tiga. Yang pertama adalah berani, peduli, dan adil. Nah, kemudian yang dirujuknya itu apa? Karena dia dikatakan memutuskan sesuatu dengan cara mufakat itu adalah dengan cara adil ya, seperti itu. Nah, bisa juga peduli juga bisa masuk kayak gitu. Nah, makanya kita lihat konteksnya adalah di sila keempat dengan nilai integritasnya adalah nilai sikap seperti itu. Hah? Di saya nggak berubah layar. Hah? Iya, emang tetap nomor satu ya. Seperti itu. Jadi saya berbicaranya di meeting chat ya, seperti itu. Ini tetap di nomor satu, seperti itu. Oke? eh kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Ya, yang ininya harus dihapus ya berarti. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, salah. Oke, nomor. Nah, silakan dijawab. 45 detik. 45 detik, coba. Apa? Nomor satu apa tadi? Jawabannya E. Nah, oke. A, bingung kan? Nah, kenapa nggak milih C, mandiri? C lah. Ayo, kenapa nggak milih C? C bagus tuh, mandiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung dengan orang lain. Nah, ayo. Ayo. Di mana, ayo? Di kata mana coba? Oke, kita lihat nih ya. Kita lihat, guys. Eh, dia ada kalimat Sutomo ini di awalnya menghindari ideologi Barat. Oke, ini ya. Kemudian ia lebih banyak berorientasi pada budaya Hindu. Oke, ya. Nyampe sini dulu nih. Dia menghindari, ya, ayolah. Menghindari budaya. Ya mandiri lah ngawur. Nah, yang mana yo? Dia menghindari budaya Barat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ia bersikap praktis. Nah, bersikap praktis. Praktis itu artinya ya gampang aja lah ya. Nah, yang paling gampang aja seperti itu. Dia nggak mau mempersulit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masih memerlukan bantuan orang lain. Dia berpikiran masih memerlukan bantuan dari Belanda. Yang dianggap baik asalkan bisa mencapai satu tujuan. Nah, ingetin ya, ada kalimat asalkan mencapai satu tujuan. Nah, menurut kalian, jawaban yang paling tepat yang mana? Nih.
Menganggap pekerti setia. Nah, ayo. Jawaban yang Jawaban paling yang paling tepat yang mana? ya, C. Mandiri. Bukan peduli. Jawabannya adalah Ini aku lihat siap ya. jawabannya yang bentar, bentar saya mau nyari ini nih. Karena dia menghindari ideologi barat dan memerlukan bantuan, apa ya? Indonesia itu dia mengatakan bahwa masih memerlukan bantuan dari Belanda. Nah, ini nih. Berarti jawabannya adalah yang B, peduli. Kenapa? Karena dia masih memikirkan nih nasib bangsanya untuk sejahtera seperti itu, ya. Jadi dia masih memikirkan bangsanya yang sejahtera seperti itu. Nah, maka jawabannya adalah yang B, peduli. Apa bedanya eh simpati dengan empati? Nah, saya mau tanya dulu deh. Pernah nih saya sampaikan kayaknya. Simpati dengan empati. Apa bedanya? Simpati dengan empati. Apa bedanya? Simpati. Apa perbedaan simpati dan empati? Oke, kepo. Pengen tahu doang masalah orang lain. Itu simpati. Jadi, hmm? Oke, jadi menurut anak-anak Gen Z, dia mengatakan bahwa simpati itu benar. Hanya kepo, pengen tahu masalah orang lain doang. Kayak gitu. Dia pengen tahu nih, kayak gitu. Tapi kalau empati, empati itu dia peka. Peka itu dalam artian dia sudah ada tindakan. Tindakan mau menolong, mau meringankan beban orang lain. Nah, itu namanya empati. Sudah ada tindakan. Kalau simpati belum ada tindakan, masih hanya sebatas perasaan. Perasaan antara mau nolong atau enggak, kayak gitu. Nah, ya, ingetin ya, simpati itu lebih ke perasaan. Tapi kalau empati itu lebih ke tindakan nyata, seperti itu. Oke, berarti ini jawabannya adalah yang B. Nah, oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nah, ini dia. Nah, silakan dijawab. Tapi Sutomo bukan. Maksudnya? Ya, ini bukan Pancasila ya. Nah, tapi ini lebih ke apa ya namanya ya, materi integritas seperti itu. Lebih ke materi integritas. Silakan dijawab soal nomor 3. Apa guys kok bingung? Ah, kelemahan kalian saya udah tahu nih. Kalian pasti pusing dengan lembaga negara. Betul atau tidak? Coba jawab dulu. Lembaga negara. Oke. Karena lembaga negara itu banyak banget ya pembahasannya. Tapi yang keluar itu hanya satu soal doang. Bayangin. Yang keluar tuh hanya satu soal. Itu pun
hubungan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Nah, kalau ini sebenarnya pelajaran gampang sih sebenarnya ya. Lembaga negara tuh paling gampang seperti itu. Kalau menurut saya, karena saya guru PPKN. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, eh dia dikatakan bahwa dia memiliki menjalankan fungsinya. Ada kalimat menjalankan fungsinya dengan yang ditanyakan ada hak interpelasi. Nah, ingatin ya, ditulis ya, karena saya nggak bisa diketik nih di sini. Interpelasi itu adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan. Oke ya, saya ulangi ya. Hak interpelasi itu adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah untuk mengenai suatu kebijakan. Meminta keterangan, itu namanya interpelasi. Lalu yang kedua, ini dia berbicara tentang hak angket. Nah, hak angket ini adalah hak untuk menyelidiki suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, DPR memiliki hak angket adalah hak untuk menyelidiki suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang ketiga, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat ini kaitannya dengan pada saat rapat rapat dengan pendapat atau RDP ya dengan pemerintah, dia akan mengeluarkan tuh pendapatnya dia seperti itu. Akan bertanya juga seperti itu. Tapi yang ditanyakan ini adalah contoh hak angket. Ingat ya, yang ditanyakan tuh adalah hak angket. Nah, hak angket berarti yang mana nih? Kalau ini salah nih ya. Kalau yang mengubah rancangan undang-undang itu disebutnya fungsi legislasi, ya. DPR memiliki tiga fungsi. Yang pertama legislasi, mengajukan atau membuat undang-undang. Yang kedua adalah budgeting. Budgeting itu adalah DPR mengajukan atau mengesahkan APBN. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Seperti itu. Nah, kemudian, nah, yang D, saya dibalik ya dari E sampai ke A. Yang D, di sini ada kalimat membicarakan satu atau menyatakan secara tertulis di dalam suatu lembaga tanpa boleh dituntut. Nah, di muka pengadilan. Ingat ya, poin D ini ada kalimat tanpa boleh dituntut. Ini adalah namanya hak apa namanya itu? Hak imunitas. Ya, saya ulangi ya, yang D itu disebutnya adalah hak imunitas. Imunitas itu adalah kekebalan dari tuntutan hukum. Seperti itu. Jadi pada saat DPR berpendapat di dalam persidangan, sidang ataupun rapat dengan pemerintah, DPR boleh tuh mencaci maki pemerintah pada saat di persidangan itu. Tidak boleh dituntut di muka pengadilan. Tapi pada saat di luar pengadilan, ketika DPR mengkritik dengan mengatakan hal-hal yang tidak pantas, nah itu boleh dituntut karena sudah pelanggaran kode etik. Seperti itu. Ya makanya tuh pada saat rapat ada yang sering banget ngatain bego, tolol kayak gitu. Nah itu. Jadi wajar aja kalau rapat dengan pemerintah dan DPR itu ya ucapannya seperti itu karena DPR memiliki satu hak yang namanya hak imunitas, kekebalan dari tuntutan hukum. Seperti itu. Oke, ini juga salah. Mengajukan usul rancangan juga salah. Nah, ini juga salah karena ada kata meminta keterangan. Ingat ya tadi meminta keterangan itu disebutnya adalah hak interpelasi. Karena di sini ada kata penyelidikan,
Penyelidikan itu artinya untuk mencari sebuah kasus atau mencari pelakunya, pelaku kejahatan. Nah, maka diwujudkan menjadi panitia khusus, pansus. Nah, maka jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke? Nah, ada pertanyaan sampai sini tentang materi lembaga negara atau perlu saya nanti next time kita bahas materi lembaga negara? Perlu atau tidak? Atau hanya soal-soalnya aja, Kak? Ada nggak, Kak, tentang lembaga negara doang? Kayak gitu. Coba. Nah, nanti ya, tinggal di request aja ke Kak Mamat. Mudah-mudahan saya masih ada waktu nih. Seperti itu. Oke. eh karena saya lagi sibuk dengan di sekolah saya tuh lagi ada project P5. Jadi benar-benar lumayan padat juga nih suara demokrasi. Eh, jadi jawabannya adalah yang A. Karena yang tanyakan hak angket menyelidiki suatu kebijakan pemerintah. Oke ya, kita lanjutkan guys. Soal nomor berapa tuh tadi? Soal nomor 4. Nah ini dia. Oke, nomor 4 apa kira-kira guys? Langsung jawab cepet banget. B, A, B, 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 B. Oke, B. Oke, B. Oke, kita lihat di sini. Di Nah, inilah keunikan dari TWK. Kalian cukup membaca di awal paragraf aja ya, biar cepat nih. Di sini ada kata Putri Aryani membawa harum nama Indonesia. Udah jelas banget nih. Membawa harum nama Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara dia masuk ke babak final America Got Talent ya. Berarti ini sikap apa nih? Nah, ya. Ini adalah sikap yang jawabannya sudah jelas yang B. Kenapa nasionalisme? Karena dia ada kata perasaan kecintaan dan kebanggaan sebagai warga negara. Jadi, nah ini kalian bisa menulis ya. Upaya menumbuhkan rasa nasionalisme itu ada tiga hal. Upaya menumbuhkan rasa nasionalisme ada tiga hal. Yang pertama adalah menghargai jasa para pahlawan, ya, menghargai jasa para pahlawan. Contoh, menghargai jasa para pahlawan yang paling sederhana, pada saat kita upacara bendera pasti akan ada momen di mana kita mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta itu salah satu bagian dari kita menghargai jasa para pahlawan. Lalu yang kedua adalah memasang foto pahlawan. Memasang foto pahlawan itu termasuk bagian dari upaya nasionalisme. Ada rasa kecintaan dan kebanggaan. Seperti itu. Ya, banyak anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu tuh pahlawan revolusi siapa, pahlawan proklamator siapa, pahlawan nasional siapa. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah menggunakan produk dalam negeri. Nah, menggunakan produk dalam negeri ini bagian dari nasionalisme juga, yaitu cinta tanah air, ya. Menggunakan produk dalam negeri itu salah satu bagian dari nasionalisme juga. Lalu, yang ketiga ini adalah apa sih namanya tuh? Mengharum mengharumkan nama Indonesia atau berprestasi dalam kancah nasional maupun internasional. Jadi mengharumkan nama bangsa dan negara itu salah satu bagian dari sikap nasionalisme.
Karena di sini yang ditanyakan itu adalah sifatnya, yaitu membawa harum nama Indonesia. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sikap, sikap dia karena dia berhasil mengharumkan dan dia latihan terus-menerus. Nah, itu bisa saja jawabannya adalah patriotis, rela berkorban, seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan bela negara, nasionalisme, nasionalisme dan patriotis. Oh, nada, nada angkat tangan. Silakan. Saya berikan waktu. Oke, halo Bang. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mm-mm, eh aku di soal nomor 4 ini jawabannya itu bela negara. mm-mm, Mohon koreksi ya Bang kalau salah. Alasannya karena bela negara tuh adalah tindakan semua orang ya, baik dari dia sikap, baik dari kewajibannya, profesinya, ataupun PKN gitu. Terus di sini karena Putri Ariana membawa nama harum Indonesia, berarti itu adalah sikapnya, sikap dia dan kewajiban dia sebagai warga negara untuk memajukan Indonesia. Kalau nasionalisme, sepengetahuanku itu adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas bangsa, Bang. Jadi kayak misalnya identitasnya itu seandainya di soalnya misalnya Putri Aryani membawa harum nama Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih itu nasionalisme. Itu sepenangkapku nih, Bang. mm-mm. Mohon dikoreksi gitu. Aku salahnya bisa dikoreksi apa ya? Oke, Kira-kira itu aku salahin nangkapnya di mana gitu lah. oke. Oke, terima kasih ya Nada ya. Nah, ini ada yang Iya, juga Bang. nanya nih, bedanya patriotis dan heroisme itu apa? Oke. Nah, betul. Kalau secara pengertian yang disampaikan Nada, itu kalau nasionalisme itu kaitannya dengan menjaga identitas nasional. Nah, tapi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa cara kita menumbuhkan rasa nasionalisme itu bisa dilakukan dengan tiga cara itu. Yang pertama adalah mengharumkan nama Indonesia. Yang kedua menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga itu adalah menghargai jasa pahlawan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bela negara itu contoh dan tindakannya adalah contoh bela negara ya. Yang pertama bisa melakukan belajar PPKN, kemudian pelatihan dasar militer, kemudian bisa juga apa namanya itu menjadi anggota TNI dan pengabdian sesuai dengan profesi. Seperti itu. Nah, makanya walaupun di dalam konteks soal ini ya Nada, di dalam konteks soal ini tidak ada identitas, tapi caranya dia menumbuhkan rasa nasionalisme itulah yang menunjukkan sikap nasionalisme seperti itu. Jadi eh, cara cara sikapnya dia membawa harum nama Indonesia itu salah satu bagian dari sikap nasionalisme. Iya, betul ya. Nah, oke, apa bedanya patriotis dan heroisme? Heroisme, oke. Kalau patriotisme itu dia lebih kaitannya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, ya. Lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, sebenarnya mungkin ya dari pemahaman saya, patriotis dan heroisme itu ada sedikit sedikit halnya nih, sedikit perbedaan. Kalau patriotisme itu mungkin saja ya, dia tidak mau dianggap sebagai pahlawan seperti itu. Tapi kalau misalnya heroisme, dia itu lebih ke apa ya namanya ya, pengen loh diakuin sebagai pahlawan seperti itu, pengen diakuin seperti itu. Nah, ngomong-ngomong masalah patriotisme, rela berkorban atau rela berkorban, ya, rela berkorban itu terbagi menjadi dua. Nah, ini nih, ini yang terkadang kalian suka bingung juga nih. Mana nih antara tutor yang sebelah dengan tutor yang ini, yang benar tuh yang mana? Nah, ini pada saat saya kuliah di semester 3 tentang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya.
dosen saya mengatakan kayak begini, patriotisme itu ada dua bentuknya. Yang pertama rela berkorban secara fisik, yaitu rela berkorban secara fisik itu bisa dilakukan dengan cara berperang ya. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi anggota relawan. Menjadi anggota relawan itu salah satu bagian dari patriotis karena dia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian rela berkorban yang kedua adalah rela berkorban secara materi. Rela berkorban secara materi ini terbagi menjadi dua. Rela berkorban mengeluarkan uang dalam bentuk donasi dan rela berkorban mengeluarkan uang dalam bentuk membayar pajak. Jadi, jadi point of view menurut saya, bayar pajak itu bukan bagian dari bela negara. Sorry, bukan dari tindakan bela negara, tapi lebih ke tindakan patriotis. Kenapa? Karena orang yang bayar pajak pasti dia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya dia, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi saya merenungi tuh sebagai guru PPKN saya mencermati pemahaman yang dosen saya sampaikan. Seperti itu. Karena kalau kita merujuk ke bela negara itu adalah tingkah laku warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari segala bentuk ancaman. Nah, ingat ya, ada kata ancaman dan ada kata cinta tanah air seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi poinnya adalah karena si putri ini berhasil membawa harum nama Indonesia, nah maka dia lebih kaitannya ke nasionalis seperti itu. Oke? Nah, oke. Ada lagi? Oke. Nah, kalau saya tanya nih, unsur-unsur bela negara itu kan ada 5. Ya, ini saya masuk ke unsur-unsur bela negara. Unsur-unsur bela negara yang pertama itu nasionalis, patriotis, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian adalah yakin terhadap ideologi Pancasila dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau saya tanyakan, eh, sebagai warga negara, saya dan sebagai masyarakat kompleks perumahan, saya selalu memasang CCTV di rumah saya dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan saya salah satu menumbuhkan sikap A. Bela negara, B. Nasionalis. Sorry. Eh, Tindakan saya salah satu unsur dari sikap A. Nasionalis, B. Patriotis, C. Yakin terhadap ideologi Pancasila, D. Kesadaran berbangsa dan bernegara, E. Kemampuan awal bela negara. Perlu diulang? Saya ulangi ya. Sebagai warga komplek perumahan, saya memasang CCTV dengan tujuan untuk mengantisipasi tindakan. Saya memasang CCTV di rumah saya untuk mengantisipasi tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Unsur-unsur bela negaranya adalah yang mana? Yang E. Oke. Ya, memasang CCTV itu adalah salah satu bagian dari kemampuan awal bela negara. Jadi, kemampuan awal bela negara itu biasanya ada tindakan, sudah ada ancaman untuk mengatasi ancaman. Nah, apa tindakan saya? Tindakan saya memasang CCTV. Apa ancamannya? Ancamannya adalah bisa saja terjadi pencurian, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu.
Tapi kalau saya ubah bentuknya, saya sebagai warga negara selalu bisa menahan, mengontrol diri saya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan misalnya yang apa ya namanya ya, yang mengarah ke gaya hidup boros. Nah, maka salah satu unsur bela negara saya adalah sebagai warga negara, saya berusaha untuk tidak melakukan gaya hidup mewah atau melakukan flexing. Maka sikap saya sesuai dengan unsur bela negara yaitu, oh langsung dijawab, yaitu adalah yang yakin terhadap ideologi Pancasila. Kenapa? Karena menghindari kegiatan flexing itu ada di dalam butir pengamalan Pancasila, sila kelima, yaitu adalah tidak diperbolehkan bergaya hidup mewah. Seperti itu, ya. Oke? Nah, oke, kita lanjutkan again. Nah, guys. Oh, kalau bentar-bentar, ada yang ini nanya juga. Oke. Saya ulang lagi. Saya bikin soal lagi nih dadakan, kayak tahu bulat. Hmm, contoh, sebagai warga negara, sebagai warga negara Indonesia, tentu saya paham betul tentang aturan dalam berkendaraan lalu lintas. Saya setiap berkendara sepeda motor, saya selalu memakai helm dan tidak melawan arah saat berkendara. Salah satu sikap saya sesuai dengan unsur bela negara yaitu sebagai warga negara, saya selalu taat terhadap aturan, khususnya adalah aturan pada saat berkendara sepeda motor. Berarti, nah, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, kesadaran berbangsa dan bernegara itu contohnya ada dua. Ya, saya ulangi ya. Contoh kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada dua. Toleransi dan taat terhadap aturan. Udah itu aja. Toleransi artinya kita menghargai orang lain, ya. Taat terhadap aturan artinya kita mematuhi segala peraturan yang berlaku. Mulai peraturan di RT, peraturan di negara, peraturan di sekolah. Nah, jadi konteks dari kesadaran berbangsa itu kaitannya dengan sebuah peraturan, kaitannya dengan sebuah hubungan kita dengan masyarakat, ya. Nah, tapi konteks kemampuan awal bela negara biasanya ada sebuah ancaman dan solusi mengatasi sebuah ancaman. Nah, itu ya. Ada masalah, ada ancamannya, tapi ada solusi mengatasi ancaman. Itu namanya kemampuan awal bela negara. Secara sederhananya seperti itu, ya. Nah, oke. Lanjut guys, soal nomor 5. Oh, ini gampang banget nih. Langsung dijawab. Langsung salah. Salah. Hati-hati nih, Nigar. Ya, ayo apa guys? Jawabannya. D, C, wus. Oke, kita lihat di sini ya. Dia dimensionnya adalah terkait artis yang melakukan pindah agama. Oke. Hingga ujaran kebencian menjadi berita viral di media sosial. Bertentangan
dengan sila ketuhanan. Dengan penerapannya melakukan pindah agama. Oke, ini ada sebuah masalah. Pindah agama tindakannya, ujaran kebenciannya adalah negatif nih ya. Tindakannya juga nih. Berarti ini kaitannya dengan penerapan C atau D menurut kalian? Ujaran kebenciannya ini benar. Ujaran ujaran kebenciannya ini artinya dia menjudge orang lain atau bagaimana nih? Menjudge orang lain yang pindah agama atau bagaimana? Menurut pandangan kalian dari narasi soal ini? Menurut kalian, ayo. Dari narasi soal ini, ujaran kebencian yang dimaksud dirujukan kepada memusuhi orang yang pindah agama atau hal hal lain nih. Hal lain di luar dari melakukan pindah agama. Oke, berarti oke. Jadi ada orang pindah agama kita musuhi nih. Dalam arti kita julitin. Kenapa kok dia pindah agama? Kayak gitu ya. Konteksnya kayak gitu nggak sih? Iya, Oke. penagama. C atau D? Kalau kayak begitu udah jelas banget nih. Ya jelas, ya jelas deh lah. Bingung. Yang mana? Kenapa memilih D? Ayo. Karena membenarkan hidup di antara sesama beragama dan konsen terhadap Tuhan kosong. Ya deh. C, Kak. Kebebasan beragama. C dan E, oke. Kalau C itu tidak memaksakan suatu agama itu kayak gini nih. Poinnya nih ya. Contoh, eh, kalian berteman dengan orang yang berbeda agama. Terus kalian tidak mengajak mereka untuk pindah agama sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tapi kalau yang E ini adalah kamu itu lebih kaitannya ke kerjasama. Contoh, pada saat perayaan Hari Raya Natal, pengurus pengurus Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir untuk umat Kristiani. Nah, kemudian pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, pengurus gereja katedral itu menyediakan lahan parkir untuk umat beragama Islam. Nah, ini adanya saling menghormati, bekerja sama. Nah, ini nih ya Ya bagian deh. yang E, seperti itu. Ya. Jadi lebih ke tindakannya. Tapi kalau yang C itu tidak mengajak seseorang, tidak mengajak seseorang Cuma untuk liatin. yang namanya apa ya untuk sesuai dengan tujuan kita seperti itu, sesuai dengan keinginan kita. Nah, tidak memaksakan lah seperti itu. Beberapa artis melakukan pindah agama, oke, hingga ujaran kebencian. Nah, oke, saya dapat poinnya. Kalian dapat nggak? Apa coba? Poinnya apa coba? Kalah. Agak Nah, para poinnya adalah artis. poinnya adalah yang melakukan pindah agama. Ini adalah atas keinginan dia sendiri atau atas keinginan orang lain. Coba. Ya atas Yang, kanan sendiri lah. ayo, ada yang jawab keinginan sendiri. Yang melakukan pindah agama itu ada unsur paksaan atau tidak? Tidak. Oke.
Oke, kemudian dampaknya apa dari dia pindah agama sehingga menimbulkan ujaran kebencian? Berarti yang ditanyakan ini ujaran kebenciannya. Dia pindah agama itu adalah haknya dia. Ujaran kebencian ini sudah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa, teman-teman? Kewajiban kita adalah supaya toleransi. Nah, Ih, membina kerukunan seperti itu. Iya, betul. Ya. Nah, jadi ingetin ya, yang melakukan pindah agama ini adalah orang ini memiliki hak Ya, benar tuh. kebebasan beragama. Dia pindah agama, kemudian dihujat sama netizen Indonesia, sehingga menimbulkan ujaran kebencian. Nah, netizen Indonesia ini Hmm. bertentangan dengan sila ketuhanan, yaitu tidak membina kerukunan seperti itu. Nah, tidak sesuai tuh dengan pasal 29 ayat 2, di mana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban bebas memeluk agama dan kepercayaan. Nah, seperti itu ya, bebas memeluk agama dan kepercayaan. Nah, itu pasal 29 ayat 2. Kemudian juga dikatakan juga di dalam pasal 28E. Coba deh cek 28E tentang agama juga seperti itu. Oke ya, sudah clear? Nah, ya, lanjut. oke. Jadi jawabannya D. Oke, next guys. Oke, next. Nah, Pancasila dan oh ini gampang banget nih. dapat berkembang sesuai zaman. Ayo. Iya ya. Ini udah negatifnya udah ketara banget ya. Kenapa? Karena dia di sini pertama nih ya, dia ngomongin Oke, ideologi yang bersifat terbuka. buka. Kemudian sikap positif ideologi terbuka. Ada kata kecuali yang bukan. Udah jelas yaitu yang C, menyerap semua nilai yang masuk. Nah, coba saya mau tanya, apa ciri-ciri ideologi terbuka? Tanpa Google, coba di luar kepala. Tanpa Google, apa ciri-ciri ideologi terbuka? Ini pelajaran kelas 11 kurikulum merdeka nih tentang Nah, ya. hanya orang ngerti kurikulum merdeka ya apa. Hmm. Nah, ciri-ciri ideologi terbuka yang pertama itu adalah Bersifat dinamis. nilai-nilai dan aturannya itu digali dari kebudayaan negara asal, dari kebudayaan negara asal. Jadi nilai-nilainya itu diambil dari negara tersebut, dari kebudayaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Nah, Pancasila itu digali dari kebudayaan yang ada di Indonesia, percaya kepada Tuhan, kemudian gotong royong, satu musyawarah, nah kemudian memanusiakan manusia. Nah, itu adalah kebudayaan Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah bersifat dinamis. Dinamis ini artinya apa ya namanya? Mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ini masih gampang lah. Paling kita berhenti di nomor 10 kali lah ya. Ntar saya kasih soal bonus yang lebih susah. Tenang aja. Nah, ini dia. Kaitannya dengan pasal sila-silaan. Ayo. Menurut James untuk
Sila ke 34. Wah, megang 5 tuh. Nah, Ayo jawabannya apa? Ayo. D, C. Mau kan salah. B. Sila 3 dan 4. B. Bang. Oke, kita lihat. eh Radikalisme. Oke ya. Dia mengatakan bahwa radikalisme dipicu dinamika politik nih. Ada kata dinamika politik. Oke. Apalagi muncul menjelang pemilu. Melihat ada kelompok Masa 1 dan 2 ya, mungkin. yang memainkan isu tersebut. Nah, mengenai Gak mungkin 1 ancaman dan 2. radikalisme perlu ditingkatkan. Berarti kalau radikalisme ini kaitannya dengan sila keberapa menurut pandangan kalian? Kalau terorisme kaitannya dengan sila keberapa? Kalau terorisme, 4. terorisme. Ayo, ingat ya, hati-hati nih. Terorisme itu kan lebih kaitannya ke bisa saja pembunuhan dengan cara melakukan tindakan bom bunuh diri, bisa juga, iya bisa juga sila ketiga karena menebarkan ancaman, bisa juga. Tergantung soalnya, betul ya Randi. Kalau misal terorismenya itu kaitannya dengan pengeboman ya, berarti dia sudah melanggar sila kedua karena menimbulkan korban jiwa. Tapi kalau terorismenya melakukannya pengeboman di rumah ibadah, dia sudah melanggar sila ke satu, ya. Jadi tergantung tergantung konteksnya. Soal. Terorismenya itu di mana kaitannya? Apakah di tempat umum atau di tempat ibadah? Apa tuh love bombing? Wah, saya angkatan, saya bukan, saya nggak tahu. Love bombing apa guys? Coba love love bombing. Oke, karena dia di sini ngomongin pemilu, ya. Pemilu itu udah sila keempat. 3 dan Terus kalau radikalisme sila keberapa? Radik itu melakukannya dengan cara kekerasan. Radik itu diambil dari bahasa Arab ya, mengakar kayak gitu. Radik itu mengakar kayak gitu. Hmm, berarti apalagi dia kaitannya dengan menebarkan isu ancaman ya. Berarti udah jelas nih. Jawabannya adalah yang B, ketiga dan keempat. Seperti itu. Tapi ada kata tapi nih. Kalau radikalisme ini mengatasnamakan suatu agama atau paham, bisa saja dia masuk kategori sila pertama. Seperti itu. Ya, tergantung konteksnya lah ya. ya. Nah, konteks soalnya. Oke, next Oke. soal nomor 8. Berapa? Oh, belum di aim ya. Nah, ini gampang nih. Ini gampang banget nih, guys. Nomor 8. Langsung aja, guys. Dijawabkan.
Mata saya udah sipit banget dah. Oke, yang ditanyakan di dalam soal nomor 8 ini adalah kaitannya dengan langkah-langkah yang diambil oleh individu, masyarakat untuk mencegah, ada kalimat mencegah hoax. Ya, I. mencegah Aceh. hoax berarti satu betul, berarti yang ada A-nya, oke, A dan B. Nah, kalau sorry, B itu salah ya. B itu Ya. salah. Kenapa B salah? Karena B ini adalah faktor penyebab timbulnya hoax. Ya, B itu Mm-mm. adalah faktor penyebab timbulnya berita bohong. Berarti yang ada B-nya salah. Ya, Salah. berarti A atau E. Berpartisipasi betul. Tapi yang ada E-nya salah ya. Karena ini Ya. nggak ada kaitannya. Ya udah jelas yang A. Jelas. Itu. B. Ya. Yang B enggak. Sorry. Yang B, B. yang B. Sorry. Aduh, mata saya udah sipit banget. Yang B, yang B, guys. A, Iya, iya. C, dan D. Seperti Ya. itu. Oke, Kak. Oke, Ah, lanjut. Masih ada dua soal lagi dan satu soal tambahan tentang PPKN. Ini gampang banget nih. gampang banget. Langsung kalian baca soal lagi. Baca poin terakhir atau pertanyaannya seperti itu. Ya. Di dalam soal nomor 9 ada kalimat langkah yang dapat diambil oleh masyarakat kecuali yang bukan mencegah penyebaran. Yang mana? Udah jelas banget tuh. Langkah yang diambil masyarakat mencegah radikalisme yang bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Karena yang B ini adalah perannya pemerintah seperti itu. Ya, ini kan yang dilakukan masyarakat, yang bukan mencegah tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mencegah, yang bukan nih, berarti yang B. Seperti B. itu. Nah, Betul-betul. Aja. oke. Oke. Lanjut soal terakhir. Terakhir. Setuju. Apa Apa yang yang dimaksud dengan menunjuk pada udah B. Mana nih? atau B. ya susah amat dah. Nah, B. B. coba B. yang mana nih? B. B? B apa B? Tanpa memandang Apa yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Kenapa nggak milih A? Ayo, kenapa nggak milih A? D dan E. Oke. berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang ditanyakan adalah dia konteksnya kerukunan Hidup. hidup. Nah, terus konteksnya Bhinneka Tunggal Ika.
Kalau yang A, ini dia tidak ngomongin bineka, tapi dia lebih ngomongin ke personal. Seperti itu. Ini salah. Nah, tadi apa lagi tuh? Yang ini. Iya. Nah, yang Ah, iya, yes, benar. oh salah, udah. Udah Sudah jawabannya udah jelas ya. Yang B, B. yang B. Ya, seperti itu. Oke. Sebentar, saya mau kasih soal yang harganya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Hmm. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, ada yang pesan. Oke, silakan Jane. Sambil saya nyari soal ya. Ayo, Jane. Nah, ini aja nih. Ada. Bab bineka mana nih? Bineka, bineka, bineka. Bentar, bentar. Mana ya?
Nih. Hmm, oke guys. Ini adalah soal soal ulangan harian. Saya buat untuk anak kelas 11 saat itu. Nah, nih. Nah, ini paket A. Soal sumatif varian bab 3 tentang bineka. Kita masuk soal yang ini. Nah, soal nomor 6 coba. Ini dices dulu ya, harusnya ya. Oke, oke. Ada itu di kulkas ya, gue ambilin ya. Oke, nah. Oke, ini saya jawab dulu nih ya. Eh, tadi siapa yang nanya tuh? Zen. Oke. Konteks soal yang kamu kasih, Jen, ini adalah hmm. Oke, ini dua hal yang berbeda ya, Jen. Sama sama halnya ini nih. Kalau pemerintahnya mengirimkan bantuan kepada Palestina, itu dia termasuk pengamalan sila kedua. Tapi kalau dia di dalam narasi soal itu mendesak supaya Palestina itu merdeka ataupun tidak ada perang di negara di dunia, maka dia termasuk pengamalan sila ketiga. Oke ya. Kenapa sila ketiga, Kak? Karena di dalam sila ketiga ada kata ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kalau kita mengirimkan pasukan Garuda, itu termasuk halnya pengamalan sila ketiga. Tapi kalau kita memberikan bantuan obat-obatan, kemudian relawan, kemudian membangun rumah sakit di Palestina, itu termasuk pengamalan sila kedua. Kenapa? Karena bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Seperti itu ya, Zen, pembahasannya. Sudah jelas atau bagaimana? Tergantung dari konteks soalnya, Jen. Mana nih? Tergantung apanya dulu ya yang ditanyakan, ya. Kalau yang ditanyakannya, yang tadi saya bilang mengirimkan bantuan, ya sila kedua. Tapi kalau dia mendesak supaya perang itu untuk dihentikan, ada kalimat supaya perang itu segera dihentikan nih. Saya baca nih di paragraf terakhir, ini dia sudah jelas sila ketiga. Seperti itu. Oke ya. Nah, dia di sini dikatakan bahwa warga negara tentunya kita perlu menjaga kebersamaan. Oke. Yang termasuk manfaat adanya memahami keberagaman. Nah, keberagaman yang termasuk nih memahami manfaat memahami keberagaman. Yang mana guys? Rata-rata jawaban kalian ada yang jawab C, B. Hmm?
Oke. Jawabannya apa? Susah apa gampang ini? Soal ini. Ayo, ini soal untuk anak kelas 11. Karena dia yang termasuk manfaat memahami keberagaman, ini manfaat nih, mempertahankan identitas manfaat, menumbuhkan rasa persatuan juga manfaat. Berarti yang mana nih? B atau C menurut kalian? Lebih ininya. Nah, ingat ya, yang B itu ada satu kata yang ambigu dan bisa membuat jebakan, masuk jebakan kalian. Apa coba? Satu kata yang ambigu di dalam soal di dalam opsi B. Apa itu? Yaitu adalah nih ya, saya ini semangat dalam diri untuk menjaga. Artinya hanya dalam diri dia, dalam diri kamu doang. Dalam diri orang lain belum tentu untuk menjaga serta mempertahankan identitas. Berarti ini jawabannya adalah yang C, betul ya. Nah, hmm, 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 hmm. Nah, tuh coba tuh nomor nomor 12 coba. Terakhir, terakhir. Terakhir banget sebelum kita tutup. Nomor 12 guys. Oke. Eh eh, nomor 12 yang bukan tujuan mengatasi konflik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Yang bukan, bisa aja yang C benar. Emang kan udah baca Undang-Undang Nomor 7. Apa sih Undang-Undang Nomor 7 itu tentang strategi konflik ya? Coba kita lihat dulu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Kita lihat dulu guys. Ini ada yang udah jawab nih. Oke, upaya penanganan konflik, pencegahan. Iya betul. Kita lihat dulu nih guys. Memulihkan kondisi fisik juga benar.
Kan mengatasi konflik. Nah, di dalam pasal 3, di dalam pasal 3 nih, Undang-Undang nomor 17, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, damai, harmonis, betul. Men, eh, Kemudian meningkatkan tenggang rasa dan toleransi. Oke, B betul. Kemudian, kemudian ini dia nih. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat. Betul. Terus, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. Betul. Berarti yang bukan adalah yang E. Nah, ya. Nah, kalian terkecoh. Karena yang ini itu adalah tujuan dari bela negara. Tujuan mengatasi ancaman negara nih, supaya menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan. Coba dibuka undang-undangnya pasal 3. Nah, dibaca baik-baik ya. Kenapa kalian tidak memahami? Oh, ini tuh bela negara ya, bukan mengatasi konflik. Oke, nah ini banyak jebakan nih. Saya seneng nih kalau materi-materi bela negara, sorry, materi-materi bineka. Hmm, nah nanti aja lah. Saya disuruh bikin soal sama Kak Mamat. Nanti kalian ikutin tryoutnya aja ya. Saya disuruh bikin soal. Siapa tahu ini soal tentang bineka ini saya keluarkan lagi. Oke? Itu aja karena sudah pas jam 10 malam. Kalau di Wita itu jam 11. Kalau di WIT itu Indonesia Timur itu jam 12 malam. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Mama. Oke, terima kasih Kak Sayang, Yoga terima atas kasih. waktunya pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah ya membahas soal apa namanya tips dan trik cara cepat menjawab soal TWK ya. Sama tadi di awal juga dikasih tahu cara untuk apa namanya membagi waktu, memanage waktu biar kita bisa cukup mengerjakan 110 soal dalam waktu 100 menit. Baik TWK, TIU maupun TKP. Sama apa dikasih tahu poin-poin utamanya ya. Jadi balik lagi buat yang dari kementeriannya masalah apa namanya cara apa ya tips trik menjawab soal SKD mengerjain mana dulu TWKK, TIUK, apa TKP dulu itu sebenarnya intinya itu baik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Kayak misalnya kalau yang kayak Yoga jurusan pendidikan PPKN atau dari kalian yang jurusan hukum atau apa mungkin ngerjain TWK dulu baru TKP. Itu kan atau yang jurusan psikologi, jurusan politik dan yang lainnya yang masalah sosiologi dan lain-lain mungkin ngerjain TKP dulu baru TWK gitu kan. Kalau untuk kayak jurusan abang misalnya yang lulusan sistem informasi atau yang dari kayak pendidikan matematika atau yang fisika atau yang teknik komputer teknik informatika dan lain sebagainya itu siapa tahu mereka ngerjainnya TIU dulu gitu karena yang lebih jago gitu yang lebih dikuasain gitu. Jadi baik lagi kalian itu kemampuannya di mana, mana yang paling mudah kalian kerjakan dulu gitu, kerjakan yang sebisa kalian yang paling mudah baru nanti ngikutin yang kayak tadi gitu. Ekonomi biasanya kalau nggak TWK ya TIU gitu, karena ekonomi kan mesti ada hitung-hitungan juga, ekonomi kan mesti ada akuntansi gitu kan gitu. TKP dalam maut yang maut itu SKD dalam maut, kalau cuma TKP doang enggak lah, karena tiga-tiganya itu maut semua gitu gitu ya. Kalau buat yang ditanya kayak ekonomi terus yang seni budaya yang kesehatan segala macem
Itu ngerjain dari mana? Ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian tuh lebih condong jagonya di mana yang kalian kuasain gitu. Misalkan kuasain TWK, kerjakan TWK dulu. Kalian kuasain TIU, kerjakan TIU dulu. Kalian nguasain TKP, kerjakan TKP dulu. Kayak gitu. Jadi mana yang kalian kuasain, kalian kerjakan biar apa namanya? Kalian bisa mengerjakan yang dalam waktu 30 detik kalian bisa ngerjain satu soal kayak gitu. Seperti itu ya. Karena kalau di rata-rata itu dengan waktu 110 menit dibagi 100 apa dengan jumlah 110 soal dibagi 100 menit ya kemungkinan satu soal itu 45 detik ya mentok-mentok 50 detik kayak gitu jadi ya apa namanya ya kalian harus bisa bagi waktunya gitu kerjakan yang mulai lebih dahulu baru nanti kerjakan yang sedang yang poinnya kayak gak kasih tahu karena kalau misalnya ada skor yang sama diambil TKP dulu kalian kerjakan TKP dulu kayak gitu baru TIU baru TWK seperti itu ya sebenarnya TKP wajib pertama nggak juga sih kalau nge-push nilai sebenarnya kayak apa ya kalau masalah ngapus nilai ya dari kemampuan kita gitu buat apa kita ngajain TKP kalau misalnya poinnya kecil kayak gitu kan walaupun di TKP nggak ada jawaban salah kita harus bisa mungkin TKP itu minimal kita dapat yang poin 4 jangan sampai dapat yang poin 3 2 atau bahkan satu kayak gitu Tio TKP dari sama berapa ya dihitung aja urutan TWK Tio TKP kan TWK 1 sampai 30 TIU-nya dari 31 sampai 65 TKP dari 66 sampai 110 kayak gitu. Karena TWK ada 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP ada 45 soal. Paling banyak emang TKP ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Bang, kayak Bang Mamat, Bang Zul nggak ngisi materi lagi ya? Kalau itu nggak tahu, coba tanya Bang Zul ya. Ngisi materi lagi apa enggak gitu. Soalnya udah lama juga kayak kan komunikasi masa sama Bang Zul. Juga paling masalah tryout doang sih. Kalau untuk masalah materi belum ada info dari Bang Zul. Atau mungkin nanti coba yang ikut grupnya Rakornas, tag aja Bang Zul, bilang kapan ada Zoom lagi, kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, untuk masalah jadwal ditunggu ya, jadwal yang CPNS, yang SKD ya, sama lokasi ujian mau ditunggu aja gitu. Tunggu dari pihak BKN, jangan tanya ke Abang. Soalnya Abang bukan panitia BKN, jadi yang mengetahui itu hanya panitia BKN ya. Kapan jadwalnya muncul, pelaksanaannya di mana aja gitu. Itu hanya pihak BKN yang tahu seperti itu. Jadi tunggu aja bertahap sampai tanggal 13 kemungkinan akan rilis sampai tanggal 13 ya rilis jadwalnya gitu. Jadi buat yang belum dapat jadwal sama lokasi ujian mohon ditunggu aja. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nanti lanjut lewat grup aja ya atau enggak lewat chat Japri ke Abang. Karena udah malam mungkin Abang akhiri aja. Terima kasih kepada Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat dimengerti dengan baik oleh semuanya. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan pembahasan pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dapat diterima dengan baik dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal sekali besok ya. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama semuanya.